Oke, jadi kita masuk di sini tentang sintesis etil asetat. Di mana tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mensintesis etil asetat dari etil alkohol dan asam asetat. Yang kedua, memahami mekanisme reaksi pembuatan etil asetat. Jadi bahan yang kita gunakan dari percobaan ini itu adalah adalah etil alkohol atau biasa disebut dengan etanol dengan asam asetat sebagai bahan dasarnya. Baru kita nanti juga dituntut untuk memahami bagaimana mekanisme dari etil asetat tersebut dengan menggunakan katalis asam, yaitu asam sulfat. Untuk landasan teori sama yang udah Bang jelasin kemarin waktu asistensi. Jadi secara umum kita harus tahu dulu produk yang akan kita buat. Produk yang kita buat di sini adalah etil asetat. Berarti kita harus tahu secara umum seperti sifat fisikanya dan sifat-sifat kimianya. Sifat fisika itu nanti yang berhubungan dengan fisiknya seperti wujud, kemudian juga titik didih, kemudian sifat volatil atau tidaknya, kemudian kelarutannya, dan baunya jika dia memiliki bau. Kalau sifat kimia, dia nanti umumnya lebih ke reaksi. Seperti kalau di sini adalah hidrolisis asam menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Jadi kalau kita hidrolisis etil asetat atau ester, suatu ester yang kita hidrolisis dengan menggunakan katalis asam, dia akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Jadi alkohol sebagai hasil sampingnya dan asam karboksilat sebagai produk utamanya. Jadi kalau misalnya etil asetat kita hidrolisis dengan asam, dia nanti gugus. Mana pen? Jadi kalau kita hidrolisis dari etil asetat ini, nanti gugus CH3 itu dia akan terpecah. Kalau misalnya nanti hidrolisis menggunakan asam, maka dia akan terpecah menjadi CH3OH. Kemudian CH3 ini akan digantikan dengan H+ dari asam tersebut, menjadi nanti adalah asam karboksilat. Kemudian kalau kita menggunakan basa, hidrolisisnya menggunakan basa, contohnya kita menggunakan dengan NaOH, maka Na akan menggantikan fungsi dari CH3. Makanya nanti akan terbentuk namanya garam karboksilat. Jadi nanti terbentuk CH3COONA. Dan hasil sampingnya nanti adalah metanol juga atau gugus alkohol. Kemudian kalau kita misalnya reaksikan dengan amonia, dia akan membentuk amida dan alkohol. Jadi sama NH3 dari NH4OH akan menggantikan posisi dari CH3 sehingga nanti masuk gugus NH3 ke sini ke CH3 ini akan menjadi RCOO NH3 atau disebut dengan amida. Dan hasil sampingnya nanti adalah alkohol. Kemudian salah satu sifat fisik kimianya juga dia mudah direduksi menjadi alkohol. Karena hasil samping dari reduksi atau hidrolisis dari asam asetat, etil asetat ini adalah alkohol. Oke, baru prinsip dan metode. Ini udah Bang jelasin juga kemarin. Secara umum, prinsip kita itu adalah reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi itu adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat yang nanti akan menghasilkan ester, di mana nanti R dari alkohol itu akan tersubstitusi. Jadi sebenarnya reaksi dari esterifikasi ini adalah reaksi penggantian ganda, di mana nanti salah satu alkil dari alkohol itu akan digantikan pada bagian hidroksil dari C karbonilnya. Yang akan menghasilkan nanti adalah OR, tergantung dari alkohol yang digunakan. Kemudian syarat reaksi esterifikasi itu dia adalah menggunakan katalis. Jadi fungsi katalis di sini adalah dia untuk mempercepat laju reaksi dan sebenarnya katalis itu ikut bereaksi, tapi di hasil akhir atau di endingnya dia itu dapat kembali lagi ke bentuk awalnya. Jadi sebenarnya katalis itu bukan tidak ikut bereaksi, tapi ikut bereaksi, namun di akhir nanti dia akan membentuk katalis itu lagi sendiri atau membentuk bentuk aslinya.
Yang biasa digunakan katalis itu adalah asam dan katalis basa. Pada percobaan ini kita nanti akan menggunakan katalis asam, itu H2SO4. Baru metode yang kita gunakan pada percobaan ini itu ada reflux namanya, kemudian juga ada destilasi. Jadi reflux itu adalah untuk metode mencampurkannya atau menghomogenkannya. Dengan prinsipnya itu adalah dia pemanasan berulang-ulang. Nanti akan Bang jelasin kenapa reflux itu dikatakan sebagai pemanasan berulang-ulang. Yang kedua adalah destilasi. Karena produk yang kita hasilkan antara produk utama dengan produk samping itu memiliki titik didih yang cukup jauh, maka bisa kita gunakan destilasi. Tentunya nanti adalah destilasi normal. Kemudian prosedur percobaan, silahkan juga nanti bisa dilihat penuntunnya yang udah Abang kirim, yang penuntun dari UNAN. Baik, Bang. Jadi di sini ada beberapa alat dan fungsinya, nanti bisa kalian cari sendiri, seperti mulai dari labu didih, kemudian ada simpang 3, ada LM-Mayer, ada corong pisah, termometer, baru ini ada kondensor. Kondensor itu secara umum nanti ada 3 buah, ada yang spiral, ada yang lurus, ada yang gondok, kemudian ada standar sama klem, baru ada gelas ukur, ada alonga, sampai nanti ke test tube dan hot plate. Kemudian bahan yang kita gunakan itu adalah etanol sebagai sumber dari C2H5-nya, kemudian ada asam sulfat sebagai katalisnya, kemudian ada asam asetat, kemudian juga ada larutan kalsium klorida 5%, baru juga ada natrium karbonat, baru ada kalsium klorida anhidrat, kata slakmos sampai nanti es batu atau nanti air dingin. Oke, kita masuk ke prosedur kerja. Jadi secara umum nanti di sini ada 3 tahapan, tapi yang utama itu adalah 2 tahapan. Yang pertama adalah proses reflux, yang kedua nanti adalah proses destilasi. Prosedur kerja yang pertama kita itu adalah kita campurkan semua bahan yang kita punya. Kita punya etanol, kita punya asam asetat, dan kita punya H2SO4 sebagai katalis. Di mana 30 gram dari etanol, 30 gram dari asam asetat, dan 8 gram dari H2SO4. Kita masukkan ke dalam labu reflux. Setelah itu, baru direflux selama 90 menit. Baru dipanasin selama 90 menit. Jadi ini alat reflux, terdiri dari standar, klem, baru ada penangas, baru labu, dan kondensor. Jadi kalau kita mereflux, itu umumnya orang menggunakan kondensornya itu adalah spiral. Kemudian di kondensor itu juga ada 2 lubang, fungsinya nanti adalah untuk air masuk dan air keluar. Jadi kondensor ini fungsinya sebagai pendingin dan media yang untuk mendinginkannya itu adalah air. Jadi antara lubang atas dan lubang bawah itu biasanya digunakan untuk memasukkan air. Di mana di bawah itu digunakan untuk sebagai air masuk. Jadi air masuk dari lubang bawah, baru nanti keluar pada bagian lubang atas. Jadi di sini adalah air keluar, di sini adalah air masuk. Pertanyaannya, kenapa tidak dari atas air masuk dan air keluar tidak dari bawah? Jadi secara logika, kalau air masuk dari atas, maka berapa banyak volume yang masuk, dia segitu juga yang akan keluar. Sehingga fungsi dari kondensor itu sebagai pendingin tidak berfungsi. Makanya air masuk dari bawah, masuk dia sampai ke atas, sampai dia penuh, baru dia keluar. Dan ini siklusnya continue. Atau siklusnya itu secara terus-menerus. Makanya kalau air masuk dari bawah, maka dia akan bisa memenuhkan kondensor, sehingga fungsi kondensor sebagai pendingin itu adalah bisa digunakan. Kalau tidak menggunakan kondensor, maka secara otomatis nanti akan terjadi penumpukan uap di sini. Kan kita melakukan pemanasan. Pemanasan itu akan membuat larutan akan menjadi menguap. Dan uap itu kalau tertahan, maka dia akan memberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan apapun. Ya,
Harus ada pendingin di atas untuk mendinginkannya. Setelah itu, setelah kita lakukan reflux selama 90 menit, baru kita ambil hasil reflux. Hasil reflux itu berarti ada di sini. Kemudian kita ambil, kita uji sudah terbentuk ester atau tidak. Jadi salah satu uji yang paling mudah dari ester itu adalah kita lihat dari sifat ester itu sendiri. Ester itu dia akan memiliki sifat terbentuk bidang batas atau membentuk bidang batas jika kita tambahkan air. Jadi untuk memudahkannya, menguji ester itu cukup ambil residu di sini, residu yang kita punya, kemudian kita tambahkan air, tadi kita ambil, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan air, kalau dia terbentuk 2 lapisan, berarti sudah terbentuk ester. Berarti bisa kita lanjut ke prosedur selanjutnya, berarti destilasi. Berarti dalam kata lain, produk yang kita punya itu sudah terbentuk. Tapi kalau misalnya kita campurkan air dia tidak terbentuk, maka kita lakukan reflux kembali. Sekitar lebih kurang setengah jam atau 15 menit. 15 sampai 30 menit. Itu cara yang pertama. Jadi cara untuk menguji terbentuknya ester atau tidak itu adalah dengan mencampurkan dengan air. Jika terbentuk 2 lapisan, maka dia terbentuk ester. Itu yang pertama. Cara yang kedua itu adalah membaunya. Karena ester itu memiliki aroma yang ciri khas dan aromanya itu cukup wangi. Jadi kalau misalnya ester sudah terbentuk, begitu kita buka antara kondensor dengan labu reflux akan tercium bau yang semerbak. Tapi bau ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama karena antara satu orang dengan orang lain akan memiliki indera pembau yang berbeda. Makanya hasil yang lebih baik atau uji yang lebih stabil atau yang lebih umum digunakan itu adalah dengan mencampurkannya dengan air. Jadi ini proses reflux. Semua bahan kita campurkan, kita panaskan 90 menit sampai dia terbentuk ester. Ketika sudah terbentuk ester, maka kita lakukan destilasi. Sebelum kita lanjut ke destilasi, tadi kan sudah lihat ini adalah rangkaian alat dari reflux. Jadi secara umum, reflux itu seperti ini. Dan pada bagian atas reflux itu terbuka. Dan timbul pertanyaan, kira-kira perlu nggak ditutup bagian atas ini? Itu secara, kalau kita misalnya kerja di labor. Secara umum, tidak perlu untuk menutup bagian atas dari kondensor. Karena yang pertama, kondensor itu sebagai pendingin. Jadi secara otomatis kalau misalnya larutan ataupun air yang kita gunakan, siklusnya itu lancar, maka penguapan dari sini itu tidak akan sampai ke atas. Tapi kalau misalnya siklus airnya itu tidak lancar, maka penguapannya akan sampai di atas. Jadi secara umum pada saat proses reflux, bagian atas ini tidak perlu ditutup. Kalaupun mau ditutup, cukup tutup dengan kapas saja. Jadi tidak boleh di dalam kondensor ini dalam keadaan vakum. Kalau misalnya kita tutup erat, berarti secara tidak langsung kita membuat ruangan di dalam kondensor ini menjadi vakum. Ketika ruangan menjadi vakum dan tekanan dari sini kuat, maka itu nanti bisa membahayakan. Membahayakannya salah satunya nanti adalah bisa terjadi ledakan dari kondensor itu sendiri. Itu untuk proses reflux. Kemudian kita lanjut ke proses destilasi. Jadi setelah kita dapat tadi di hasil akhirnya, dia rupanya sudah terbentuk ester. Berarti kalau sudah terbentuk ester, bisa kita lanjutkan ke prosedur selanjutnya. Jadi hasil dari reflux atau yang zat yang telah kita reflux tadi, kita lakukan destilasi. Tujuannya itu adalah untuk memisahkan produk kita dengan hasil sampingnya. Jadi hasil reflux itu kita lakukan destilasi. Ini alat destilasi. Jadi kan berbeda. Bisa dilihat dari reflux dengan destilasi. Kalau kita reflux, spiralnya seperti ini atau kondensornya berbentuk
spiral. Tapi kalau kita destilasi, kondensornya dia berbentuk lurus. Lurus seperti ini. Jadi itu nanti sangat mempengaruhi dari apa yang akan kita gunakan. Jadi hasil reflux yang kita peroleh, kita destilasi. Destilasinya suhu berapa? Kalau destilasi itu tidak perlu menggunakan suhu, sama reflux tadi. Jadi reflux itu juga pada suhu berapa? Tidak perlu kita atur suhu, yang penting dia mendidih. Kalau sudah misalnya di settingan dari sini, dari penangas atau hot plate di posisi 5 dia sudah mendidih, tidak perlu kita naikkan lagi. Tapi kalau di 5 dia belum mendidih, perlu kita naikkan. Jadi nggak ada aturan baku untuk mereflux itu berapa suhunya dan mendestilasi itu berapa suhunya pada pekerjaan ini atau pada percobaan ini. Kita destilasi. Tadi kan dibilang destilasi itu tidak ada acuan suhunya, tapi kok ada termometer. Jadi termometer di sini fungsinya adalah sebagai kontrol. Jadi kita tahu destilasi itu adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih yang cukup jauh. Berarti jika kita punya senyawa A dan senyawa B, misalnya A itu titik didihnya itu adalah 40 dan senyawa B itu titik didihnya adalah 70. Jadi ketika dia bercampur, kita panasin, tepat saat suhu mendekati 40, maka senyawa A itu akan turun, akan keluar. Jadi ini adalah untuk melihat senyawa apa yang telah menetes pada elemen air. Dan setelah dia habis, maka dia akan naik secara drastis sampai menuju 70. Itu artinya ketika suatu kita melakukan destilasi dan suhu pada temperatur di destilasi itu sudah naik drastis, berarti suhu sebelumnya atau larutan yang menguap pada suhu sebelumnya itu telah habis. Makanya Makanya destilasi itu dia tidak memiliki waktu. Beda dengan reflux tadi. Kalau reflux itu kita reflux selama 90 menit. Tapi kalau destilasi dia tidak memiliki waktu, tidak memiliki satuan waktu yang baku. Jadi itu untuk proses destilasi. Hasil reflux kita destilasi, kemudian akan nanti diperoleh destilat. Jadi yang di sini itu tadi awalnya adalah hasil reflux. Kemudian kita destilasi, dia akan menetes di sini, itu namanya adalah destilat atau hasil destilasi. Dan yang tertinggal di sini itu adalah residu. Jadi di sini adalah residu dan di sini adalah destilat. Mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan otomatis adalah destilat. Kenapa destilat? Karena produk kita atau etil asetat itu memiliki titik didih yang paling rendah dari campuran tersebut. Jadi kita tahu titik didih dari etil asetat itu adalah 77 derajat Celcius dalam keadaan STP, standar temperatur dan tekanan. Jadi ketika dia nanti kita panasin suhu 77 derajat Celcius, kita anggap di sini dia akan menetes. Nah, itulah etil asetat yang kita peroleh. Tapi jika produk kita itu memiliki titik didih yang paling rendah, misalnya kita punya tadi senyawa A dan senyawa B. Produk yang kita inginkan itu adalah senyawa B. Berarti dia titik didihnya itu lebih tinggi dibanding senyawa A. Maka pada saat destilasi, yang kita ambil itu adalah residunya. Karena kita membuang A supaya di dalam larutan ini tidak ada larutan A lagi, sehingga murni larutan B. Itu untuk prinsip kerjanya. Jadi hasil destilasi itu kita peroleh atau kita ambil tergantung dari produk kita. Tergantung dari titik didih dari produk yang akan kita ambil. Pada proses etil asetat atau sintesis etil asetat, produk kita berada pada destilat. Kemudian tadi di reflux itu ada waktunya 90 menit. Kemudian di sini destilasi dia tidak memiliki waktu. Maka timbul pertanyaan, kapan destilasi itu dihentikan? Atau kapan kita selesai mendestilasi? Jadi proses destilasi itu dikatakan selesai apabila suhu pada temperatur ini itu naik secara drastis.
Itu artinya zat yang kita destilasi itu telah habis. Telah habis atau sudah tidak ada lagi di sini. Berarti dia sudah pindah ke sini. Kalau misalnya kita bawa ke praktikum, kita punya etil asetat, berarti sebelum 77 derajat Celcius dia akan naik terus temperaturnya. Sampai nanti menunjukkan 77 atau 76 atau 75 atau 78 itu tidak apa-apa. Misalnya di sini 77, dia akan stuck, dia akan berhenti. Jadi temperatur di sini dia akan tetap. Karena dia harus mengeluarkan etil asetat. Dia dikeluarkan sampai ke sini, turun terus sampai nanti jumlah etil asetat di sini sudah habis. Ketika sudah habis, tidak ada lagi, maka suhu ini akan naik secara drastis. Ketika suhu ini naik secara drastis, saat itulah destilasi dihentikan. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kapan destilasi dihentikan? Ketika suhu pada temperatur sudah naik secara drastis dari suhu zat yang kita destilasi. Itu adalah titik akhir dari destilasi. Kemudian kita balik ke kondensor tadi. Di sini juga ada dua lubang yang fungsinya itu sama, di mana lubang bawah itu sebagai air masuk dan lubang atas sebagai air keluar. Karena fungsi kondensor di sini itu adalah sebagai pendingin. Jadi dia mengubah suatu zat kita panaskan, dia akan berubah menjadi uap. Maka dia dari larutan menjadi uap, naik ke atas, karena ini proses sistemnya tertutup semua, maka dia tidak ada jalan kecuali ke sini. Ketika dia sampai di sini, ketemu kondisi dingin. Karena kondensor kita adalah dingin, karena kita memasukkan air ke sini, maka lingkungan kondensor akan menjadi dingin. Ketika uap naik ke sini, yang suhunya tinggi, sampai ke sini, dia dalam kondisi dingin, maka dia akan berubah fasa lagi. Di sini cair, di sini menjadi gas atau uap. Dari gas di sini menjadi cair lagi, akan menempel pada dinding bawah dari kondensor dan seterusnya sampai dia menetes pada wadahnya. Dan kalau kita kerja biasanya suhu awal tetesan itu selalu diukur atau ditandai. Jadi kita panasin, suhu pertama yang menetes itu selalu diukur berapa suhunya gitu. Dan kalau kita mau melihat bukan suhu yang menetes di sini, tapi kita harus melihat dulu posisi dari kondensornya gitu. Kalau misalnya kondensornya bagian ininya rata, maka bisa kita jadikan acuan suhu tetesan pertama dari alonga. Ini kan alonga namanya. Yang bentuknya seperti L itu adalah alonga. Tapi kalau nanti kondensor berbentuk seperti ini kan ada cekung, sedikit cekung. Maka kalau misalnya kita mengukur pada tetesan pertama itu di sini, maka data kita tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena uap yang menguap turun ke sini, dia menjadi cair, dia akan memenuhkan ruang di sini dulu. Karena dia bentuk dari ini itu adalah cekungan. Setelah dia penuh, baru dia bisa mengalir ke sini. Jadi yang kita ukur itu adalah tetesan ini ketika sini sudah penuh. Hanya kalau ingin mengukur berapa suhu pada tetesan pertama, itu kita perhatikan kondensornya. Kalau seperti ini, berarti kita ukur tetesan pertama dari sini. Berarti dari simpang 3 yang kita gunakan. Tapi kalau dia rata, berarti kita ukur bisa dari sini atau dari ujung dari kondensor. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau dikerja biasanya itu selalu dibutuhkan datanya, suhu pertama menetes dan berapa dia suhu stabilnya dalam proses destilasi. Itu untuk proses destilasi. Setelah kita peroleh hasil destilasi, kemudian kita masuk ke proses pemurnian. Tadi ada proses reflux untuk menyempurnakan reaksi atau untuk menghomogenkan larutan. Kemudian ada proses destilasi, tujuannya adalah untuk memisahkan antara hasil samping dengan hasil utama atau produk utama. Baru yang terakhir adalah proses pemurnian atau memurnikan dari hasil destilat yang kita peroleh. Prosedurnya, destilat yang kita peroleh kita tambahkan dengan natrium karbonat sebanyak 2 gram. Kemudian
Kita cek pH-nya, kemudian kita pisahkan dengan menggunakan corong pisah. Nanti akan terbentuk dua lapisan karena antara etil asetat atau ester dengan air itu memiliki fasa yang berbeda. Setelah itu baru kita cuci sehingga kita dapatkan lapisan ester. Kita bahas satu-satu. Setelah kita proses destilasi, kita dapatkan itu adalah destilat. Kita tambahkan dengan natrium karbonat. Fungsi dari penambahan natrium karbonat itu adalah untuk menetralkan larutan atau destilat yang kita peroleh. Karena di awal tadi kita menambahkan H2SO4 ke dalamnya. Makanya walaupun sudah kita destilasi, nggak menutup kemungkinan sisa-sisa asam itu akan terbawa. Makanya perlu kita tambahkan natrium karbonat, tujuannya adalah untuk menetralkan larutannya. Di mana nanti natrium karbonat akan bereaksi dengan sisa asam, akan membentuk air. Itulah nanti yang bisa memisah antara ester dengan air. Jadi air di sini diperoleh dari hasil antara natrium karbonat dengan sulfat. Makanya perlu kita lakukan cek pH untuk memastikan bahwa produk yang kita peroleh atau produk yang kita dapatkan itu sudah tidak asam lagi atau sudah dalam keadaan netral. Kemudian kita pisahkan dengan corong pisah. Terdapat dua lapisan, lapisan atas dan lapisan bawah. Kemudian timbul pertanyaan, esternya berada di mana? Di atas atau di bawah? Ini kalau kita kaji, perlu kita lihat adalah berat jenis dari senyawa kita. Senyawa kita adalah etil asetat. Kita tahu kita harus tahu dulu berapa Bj dari etil asetat. Jadi nanti setelah kita tahu berapa Bj etil asetat, baru kita bisa menarik kesimpulan. Di mana kalau Bj air itu adalah 1. Berarti kalau misalnya Bj dari etil asetat itu besar dari 1, maka dia akan berada di bawah. Tapi kalau Bj dari etil asetat atau berat jenis etil asetat itu kecil dari 1, maka dia akan berada di atas. Silakan nanti dicari dan dibikin di pembahasan di manakah lapisan ester itu berada. Kemudian kita pisahkan, kita anggap lapisan ester itu berada di atas. Jadi ini kita ambil, kita masukkan ke suatu wadah, sehingga kita dapatkan lapisan ester atau lapisan atas. Ini kita anggap saja ya lapisan atas dulu. Nanti silahkan dicari mana yang benar, lapisan atas atau lapisan bawah. Kemudian setelah itu kita masukkan air es ke dalamnya. Setelah kita masukkan air es, kita buang air esnya tersebut atau kita buang kembali lapisan airnya. Hingga kita dapatkan lapisan ester lagi, tapi yang lebih murni. Sini tadi kita tambahkan air es. Kenapa kita perlu tambahkan air es, tidak tambahkan air biasa? Itu karena kalau misalnya kita tambahkan air biasa, ada kemungkinan ester yang kita peroleh itu bisa larut dengan air atau bisa bercampur dengan air. Makanya untuk memperkecil kelarutannya, maka temperaturnya kita kecilkan. Karena secara umum temperatur itu akan berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, maka kelarutannya juga akan tinggi. Kalau suhunya rendah, maka kelarutannya juga akan rendah. Makanya untuk meminimalisir dari ester itu bercampur dengan air, kita gunakan air es. Sehingga lapisan ester yang kita peroleh itu tetap membentuk bidang batas dan bidang batasnya itu lebih jelas. Kemudian kalau misalnya belum jelas lagi bidang batasnya, kita tambahkan dengan 25 ml kalsium klorida 5%. Jadi fungsi penambahan kalsium klorida itu adalah sorry. Kita lanjutkan. Jadi fungsi penambahan dari kalsium klorida itu ada dua. Yang pertama adalah sama seperti ini, seperti natrium karbonat untuk menetralkan sisa-sisa asam yang ada dari lapisan ester. Yang kedua, untuk memisahkan atau lebih memberikan bidang batas antara ester dengan air yang kita peroleh. Jadi
Setelah kita tambahkan dengan kalsium klorida, baru kita pisahkan lagi. Sehingga nanti akhirnya kita akan dapat larutan ester. Tapi nggak menutup kemungkinan larutan ester atau lapisan ester atau etil asetat yang kita peroleh itu nggak selalu bening. Berarti kalau misalnya bening, berarti kita anggap dia sudah murni. Tapi ada suatu saat dia akan menjadi keruh. Keruh di sini disebabkan karena dia masih terkontaminasi oleh air. Sehingga perlu kita tambahkan zat penari air. Salah satunya nanti adalah kalsium klorida anhidrat, atau nanti bisa kupri sulfat, atau bisa magneum sulfat anhidrat. Banyak zat penari air. Kita tambahkan ke dalamnya, sehingga kalau dia nanti lapisannya itu keruh, setelah kita tambahkan dengan penari air, maka dia akan kembali membentuk bidang batas, di mana nanti kalsium klorida ini dia akan berperan menari air dan juga akan berperan menyatukan molekul-molekul air yang ada di dalam ester sehingga dia membentuk kelompok sendiri dan esternya membentuk kelompok sendiri. Sehingga nanti secara umum kalau dia misalnya larutannya itu keruh banget, maka dia akan membentuk bidang batas lagi. Dan kita pisahkan lagi. Hingga nanti didapatkan etil asetat yang murni dan bersih dari air. Mana etil asetat itu sendiri memiliki bau yang cukup menyengat. Dan baunya ini seperti bau balon-balon yang biasa kalian tiup waktu kecil-kecil. Itu adalah sifat dari etil asetat. Dia memiliki bau dan larutannya menjadi bening. Itu cara kerja dari sintesis etil asetat. Mulai dari tadi ada reflux, kemudian ada destilasi, dan ini sampai ke pemurnian. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyain? Izin bertanya, Bang. Oke, silahkan. Ale mau nanya pada proses pemurnian tuh, Bang. Kan kita kan tadi kan udah memisahkan dengan corong. Nah, Ya. terus kita tambah lagi dengan es, Bang. Fungsi penambahan es ini untuk apa, Bang, gitu? Jadi Soalnya nanti di sudah ditambah es kan, Bang. Nah, terus ditambah juga CaCl2. Nah, terus ditambah juga CaCl2 anhidrat. Proses pemurniannya tuh berarti berkali-kali, Bang. Oke. Jadi setelah kita pisahin tadi di sini dengan corong pisah, itu belum menutup kemungkinan lapisan yang kita dapatkan. Misalnya kita ambil tadi lapisan atas, itu murni gitu. Hanya perlu dicuci lagi, dicuci dengan air es. Jadi dicuci dengan air es untuk menarik molekul yang ada di dalam etil asetat. Kita tahu kan etil asetat itu CH3COOH. Berarti dia memiliki gugus OH. Di mana gugus OH itu mudah banget memberikan sifat polar, memberikan sifat kepolaran dari senyawanya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan setelah kita cuci, setelah kita pisahin, dia masih ada. Makanya kita perlu cuci. Sebenarnya di sini ini adalah proses pencuciannya dengan menggunakan air es. Baru nanti akan terbentuk bidang batas lagi gitu. Setelah terbentuk bidang batas, kita tambahkan lagi ini. Tujuannya selain untuk memberikan bidang batas yang lebih jelas atau mencucinya lagi, juga untuk menetralkannya dari sisa asam. Seperti itu. Jadi memang pemurnian itu lebih ribet dari proses pembentukannya gitu. Apapun kerjanya, kalau kita misalnya nanti sintesis ataupun isolasi, itu proses pemurnian itu memang lebih ribet, lebih susah dibanding dengan proses mendapatkan hasilnya atau proses pembuatannya. Seperti itu kira-kira ya. Bertanya, Bang. Ya, silahkan. Itu tentang proses reflux, Bang. Ya. Itu kan kita pertama kan mencampurkan seluruh bahan kan, Bang. Ya. Kemudian kita selama 90 menit. Kemudian nanti kan kita uji gitu, Bang. Apakah ester atau belum. Di sini yang saya tanyakan gini, Bang. Misalkan nanti kita kan kalau menguji otomatis kita membuka semua rangkaian itu kan, Bang. Ya. Untuk mengambil hal tersebut. Kan misalnya nanti pas kita uji belum terbentuk ester gitu, Bang. Apakah ada pengaruh suhu? Kan kita buka kan, Bang. Apakah ada pengaruh suhu ruangan di situ, Bang? Ataukah apakah suhu itu tidak mempengaruhi terhadap uji ini gitu, Bang?
Jadi tadi setelah kita reflux, kita uji. Kalau dia terbentuk, berarti lanjut kita destilasi. Kalau enggak, bagaimana pengaruhnya? Ya, tapi walaupun alat itu sudah kita buka gitu. Jadi kalau dikerja di organik, kalau kita bahas secara umum organik dan itu sintesisnya sintesis sederhana, itu suhu tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh dalam tanda kutip ya, berbeda dengan nanti kalau kita mengkaji ke laju reaksi. Jadi di sini setelah kita buka, misalnya kita buka, makanya kalau kita mau mengujinya, nggak perlu harus kita buka total, kita cukup buka labunya aja. Setelah itu kita ambil satu pipet tetes, kita tetesin, kita uji. Kalau dia sudah terbentuk, baru kita lepas. Tapi kalau belum terbentuk, kita tutup lagi, kita lanjutkan reflux. Pengaruh suhunya setelah kita buka itu tidak pengaruh. Paling nanti yang berpengaruh itu adalah kalau nanti lapisan asam atau sulfatnya masih dia belum terhomogen, maka akan keluar uap-uap dari sulfat. Itu yang paling memberikan pengaruh. Berarti pengaruhnya lebih ke kesehatan. Makanya secara umum kalau menggunakan sintesis atau melakukan proses sintesis, dia lebih kerjanya lebih safety, menggunakan masker yang safety. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan. Itu untuk proses kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke skema alat. Tadi udah Bang bilang di awal, kondensor itu ada 3 jenisnya. Spiral, baru ada gondok, baru ada lurus. Fungsi masing-masingnya itu berbeda. Di mana spiral itu umum digunakan untuk melakukan proses reflux dan proses trapping namanya. Atau destilasi uap atau destilasi uap air. Kemudian gondok itu umum digunakan untuk proses trapping saja atau juga untuk proses sokletasi namanya. Dan lurus itu lebih umum digunakan untuk proses destilasi atau pemisahan. Karena kalau misalnya kita melakukan destilasi dengan menggunakan spiral, maka kita akan capek menunggu dia menguap atau sampai larutannya itu jatuh. Karena dia akan berputar-putar di spiralnya aja. Begitu juga dengan gondok. Ketika kita menggunakan bentuk yang gondok, maka dia harus memenuhkan bagian gondok ini terlebih dahulu, baru bisa dia mengalir ke bawah. Kalau misalnya prosesnya dalam proses destilasi. Makanya reflux itu umum digunakan adalah yang spiral. Kalau gondok itu umum digunakan untuk sokletasi atau trapping. Dan lurus itu umum digunakan untuk destilasi. Baik destilasi normal maupun destilasi uap. Dan nanti masing-masing kondensor itu memiliki fungsi pada proses yang berbeda-beda. Jadi yang paling tepat untuk reflux itu adalah yang nomor 1. Ini untuk destilasi, maka yang digunakan adalah yang nomor 3. Kalau kita gunakan nomor 1, maka yang spiral di sini tadi, nah dia nggak akan sampai ke sini, nunggu dulu spiralnya itu penuh, baru tertampung pada Erlenmeyer atau ke wadah yang kita gunakan. Kita masuk ke data dan perhitungan. Ini bisa di-capture saja. Nanti untuk data kalian, bagaimana kalian membuat suatu perhitungan. Baru ini perhitungan. Baru menghitung rendemen. Jadi menghitung rendemen itu kita selalu menggunakan reaksi dari reaksi reaktan yang kita gunakan. Kita gunakan adalah apa namanya ini asam asetat. Kita gunakan adalah etil etanol, maka menghasilkan etil asetat dan air sebagai hasil samping. Makanya pada proses pemurnian itu sering kita lakukan pencucian dengan air atau sering kita lakukan pemisahan dengan air karena hasil sampingnya itu adalah dominan air. Lebih banyak hasil sampingnya daripada produknya yang kita peroleh. Seperti itu. Baru nanti kita gunakan sistem namanya fraksi pembatas. Nanti bisa dipelajari lagi gimana fraksi pembatas. Secara umum dia akan menggunakan jumlah mol yang lebih kecil
yang digunakan sebagai fraksi pembatas. Hingga nanti didapatkan rendemen. Jadi rendemen itu adalah volume secara percobaan dibagi dengan volume secara teori yang kita kalikan persen. Itu adalah rendemen. Jadi rendemen ini menunjukkan juga ketelitian kerja kita dan keberhasilan kerja kita. Semakin tinggi rendemen, berarti semakin mendekati keberhasil kerja kita. Kalau semakin rendah rendemen, berarti yang kita peroleh itu semakin sedikit, itu artinya kerja kita kurang baik dan produk yang kita dapatkan itu tidak banyak atau tidak sempurna. Itu untuk perhitungan rendemen. Jadi nanti untuk rendemen ini dipelajari lagi karena 6 objek ke belakang kita selalu menggunakan rendemen. Yang berbeda nanti adalah reaksinya saja. Oke, kita masuk ke mekanisme reaksi. Bu Elvi udah nerangin kan mekanisme reaksi kan? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Jadi nggak perlu Bang lebih jelas, Bang mereview aja. Kita punya asam asetat, kita punya etanol, kita punya asam sulfat. Jadi asam sulfat kita gunakan sebagai katalis sebenarnya adalah kita membutuhkan H atau H+ dari OH yang ada pada katalisnya. Makanya pada sintesis itu jarang sekali digunakan HCl. Kenapa? Ikatan antara H dengan Cl itu adalah ikatan yang cukup kuat karena H dia elektropositif, Cl elektronegatif. Sehingga untuk memisahkan kedua ini itu sulit sekali. Maka biasa digunakan adalah asam sulfat atau asam fosfat. Seperti itu. Kemudian kita tinjau. Siapa yang akan menarik H atau menarik H+ dari OH pada katalis yang kita gunakan. Meninjaunya adalah kita lihat mana dia yang lebih elektronegatif. Berarti di sini di antara etanol dengan asam asetat yang kemungkinan menarik atau menyerang secara umum di organik itu yang akan menyerang itu ada 3. Ada elektron bebas, ada ikatan rangkap, dan ada yang satu lagi nanti adalah bermuatan negatif. Di sini yang berpengaruh cuman ada 2, ada elektron bebas dan ada ikatan rangkap. Etanol dia hanya memiliki satu N atau 1 elektron bebas. 2 elektron bebas pada satu daerah. Sedangkan asam asetat dia memiliki ikatan rangkap di sini juga dia banyak elektron N-nya, di sini juga ada. Maka kalau kita kaji antara kedua ini, yang lebih elektronegatif itu adalah asam asetat. Kan nanti asam asetat yang akan menyerang atau mengambil H dari sulfat. KO mengambil H, ikatannya kembali ke O, membentuk dia menjadi negatif, dan di sini dia membentuk menjadi positif. Karena masih ada ikatan rangkap, dia akan menyerang ke bagian positif, sehingga membentuk karbokation. Karbokation dari C ini. Jadi nanti karbokation inilah yang berperan pada proses esterifikasi atau pembentukan ester. Di sini ester kita punya metanol dengan karbokation. Maka secara umum nanti ini akan menyerang ke bagian sini. Karena dia lebih positif, otomatis yang negatif atau yang elektron N akan mencari yang positif. Jika dia menyerang, maka akan terbentuk ini. Adalah bentuk intermediate. Ketika dia sudah terbentuk ini, maka O yang pada OH tadi, dia akan menjadi berlebih sehingga dia bermuatan positif. Maka secara umum, sulfat yang tadi adalah bermuatan negatif, dia akan menarik H kembali. Makanya secara umum katalis itu dia ikut bereaksi, namun di akhir dia kembali lagi. Dia akan menarik H dari atau menarik H yang berikatan dengan O yang bermuatan positif. Jika dia menarik, maka elektron ini akan menetralkan H-nya atau kelebihannya. Setelah dinetralkan, maka akan terbentuk seperti ini. Setelah itu,
Baru terjadi penataan ulang. Di mana penataan ulang itu umum terjadi apabila C itu terikat pada 2 buah hidroksil. Berarti 2 buah OH pada C itu sangat tidak stabil, sehingga menjadikan dia nanti terjadi penataan ulang, di mana salah satu OH dari yang terikat pada C tersebut akan menarik H pada OH lain, sehingga melepaskan diri dan membentuk air. Itu adalah umum banget terjadi. Jadi kalau misalnya C terikat pada 2 buah OH dan itu adalah hasil intermediate, bukan hasil akhir, maka dia akan melepas OH dan H untuk membentuk air dan terbentuk produk kita itu adalah etil asetat. Itu untuk mekanisme reaksi. Mungkin sama Bu Elvi udah lebih jelas, Abang cuman mengingatkan aja. Itu untuk praktikum kita objek 1 selesai. Itu objek 2 besok kita bahas, nanti tentuin lagi harinya. Nanti di praktikum itu ada mekanisme yang penting, kemudian ada perhitungan rendemen, kemudian tahapan kerja. Tahapan kerja itu kita ada 3, ada reflux, kemudian ada destilasi, kemudian ada proses pemurnian, dan beberapa teori dasar tentang etil asetat atau tentang produk yang akan kita peroleh atau yang kita dapatkan. Oke, itu untuk praktikum hari ini. Ada yang ingin ditanyain? Izin bertanya, Bang. Ya, silahkan. Ale menanya terkait cover untuk praktikum nih, Bang. Itu Iya, tuh kenapa? covernya ditulis tangan atau di print, Bang? Soalnya kan pakai logo tuh, Bang. Di print aja lah, nggak usah ditulis Di tangan. print kan, Bang? Iya, jangan Kalau dipersulit. ditulis tangan. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Ya, Bang. Berarti isinya tulis tangan ya, kan, Bang? Ya, isinya tulis. Yang di print itu covernya semua. Satu cover itu print, covernya di print semua. Jadi di cover itu nggak ada tulis tangan. Baik, Bang. Oke, ada lagi terkait dengan praktikum kita? Terkait dengan materi? Ya, silakan. Kan Abang sudah menjelaskan tentang langkah kerja kan, Bang? Iya. Mulai dari reflux sampai pemurnian. Nanti hasilnya itu apakah hasil yang tadi kami buat atau hasilnya yang mana gitu, Bang? Itu terserah kalian. Gitu. Kalau hasilnya yang mau Abang bikin, berarti kalian tinggal menyalin. Tapi kalau kalian mau membuat sendiri, berarti nggak ada masalah. Cuma nanti yang berbeda itu hanya di bagian hasilnya itu nanti cuma berbeda itu bagian di sini aja. Volume etil asetat secara percobaan. Itu. Kalau yang ini kan sudah baku karena ini adalah perhitungan tergantung dari jumlah yang kita gunakan. Kalau misalnya jumlahnya 30 gram dan 8 gram, makanya hasilnya seperti itu, datanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mengubah data, silakan ubah di bagian sini, di data percobaan, ada di masanya, dari masa dari masing-masing zat yang kita gunakan, baru volume yang kita peroleh. Seterusnya itu sama, seperti itu. Itu terserah ke kalian. Yang penting kalian paham, nggak mesti juga harus sama antara satu dengan yang lainnya. Yang penting kalian bisa ngerti, kalian paham, dan yang kalian bikin itu benar. Seperti itu untuk data percobaannya. Oke, ada lagi. Kalau di penuntun tuh dia digunakan sama 30 gram. Oke. Jadi nanti karena kita gunakan itu adalah satuannya gram, sedangkan zat yang kita gunakan itu adalah cair, berarti kita harus rubah dulu. Berarti sebelum kita merubahnya, kita harus tahu dulu masing-masing berat jenis dari etanol, kemudian asam asetat, dan asam sulfat. Untuk mengkonversi dari gram ke volume. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyain? Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Berarti kan praktikumnya sekarang hari Jumat, Bang. Berarti laporannya dikumpul Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Bang? Iya, Selasa.
Bisa kan? Insya Allah, Bang. Oke, kalau insya Allah bisa berarti bisa. Kan nggak terlalu banyak. Juga laporan awal kan udah kalian angsur juga kan. Belum lagi. Oke. Ada lagi? Untuk respon belajar lagi ya. Soal respon itu rata-rata dari penuntun. Cuman karena jawabannya itu mirip-mirip, jadi kalian harus membaca lebih teliti seperti itu. Kalau untuk respon tuh nggak bisa ditambah waktunya sih. Oke, berarti untuk ke depan abang tambah lagi. Nah, tadi 15 menit, berarti besok bisa jadi 20 menit. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya. Bang, sedikit ingin sampaikan Bang, kalau bisa Abang kan kalau sudah bergabung juga di grup gitu Bang. Soalnya kalau kami nunggu Kusma menginformasikan ke kami Bang tuh agak sulit gitu Bang. Jadi langsung menginformasikan di grup itu gitu Bang. Biar semuanya merata gitu. Oke, nanti abang informasikan ke grup. Abang soalnya segan sama Bu Elvi itu aja sebenarnya, makanya nggak terlalu di grup kan. Itu aja sebenarnya.